Karena dari 25 anggota perguruan Forky itu bahkan ada beberapa di antaranya yang mati suri. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Dan guys jangan lupa like, subscribe, comment di OS TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton OS TV jangan lupa subscribe channelnya OS TV ya. Subscribe. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OS TV. Salam Osmania, kembali lagi bersama saya Ricky Mutar dari OS TV. Dan kalau Anda menyaksikan video saya sebelumnya bersama dengan Siang Bagus Elan, di sana saya menceritakan bahwa sebelum syuting dan Siang Bagus Elan, saya sedang berbicara juga dengan teman-teman dari Kyokushin. Nah, untuk itu kita akan sambut saja karena banyak permintaan untuk mewawancarai dari Kyokushin. Kita sambut saja humas dari Shin Kyokushin. Inilah dia Sensei Eko. Apa kabar Sensei? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa. Ya memang kita harus tetap fit, tetap sehat dan selalu semangat ya Sensei. Nah Sensei, ini kan Kyokushin ini sebenarnya kalau saya secara pribadi ini awam, kita kan nggak tahu ya. Tapi ternyata Kyokushin ini banyak di Indonesia. Nah, Shin Kyokushin merupakan salah satu di antaranya. Bisa share nggak Shin Kyokushin ini apa dan bedanya apa dari yang lain? Pertama ya, kalau kita bicara Kyokushin ya, orang mungkin selama ini kalau melihat karate itu ibarat identik dengan Forky, identik dengan Inkai. Ya, identik Forky, identik Inkai ya. Stereotipnya ya. Stereotipnya karate seperti itu. Dan identik peraturan-peraturan rule yang Forky. Sementara Kyokushin ini beda dalam sistem pertandingannya. Yang full contact, jadi full body contact, jadi boleh memukul dan menendang langsung sampai KO. Itu yang membedakan. Sampai KO ya? Iya, sampai membedakan dengan Kyokushin yang Forky pada umumnya ya, yang tadi identik dengan Forky, identik dengan Forky karate itu ya. Itu yang mungkin bikin orang agak sedikit agak asing. Dan juga karena populasinya tidak banyak, jadi mungkin kurang begitu populer di Indonesia. Kenapa ya populasinya bisa beda dibanding yang lain? Padahal kan menurut saya nih, Kyokushin itu punya ciri khas sendiri loh. Dengan kekhasannya itu yang full body contact itu sangat khas sebenarnya. Justru itu mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin keberatan untuk anaknya untuk mengikuti Kyokushin dan sebagainya. Banyak faktor lah pokoknya. Dan juga perkembangannya juga akan melambat karena juga ada beberapa faktor masalah keanggotaan ke Forky dan sebagainya. Karena perguruan Kyokushin itu sampai dengan saat ini yang di Indonesia ini ada sampai kurang lebih 15-an perguruan. 15-an perguruan ini yang apa? Yang dulu yang Kyokushin ya. Yang Kyokushin sendiri ya? Iya, 2 di antaranya anggota Forky, sementara yang 13 lebih itu belum menjadi anggota Forky, dan tidak bisa menjadi anggota Forky. Apakah mereka wajib masuk anggota Forky atau gimana? Sebenarnya nah itulah dilemanya sebenarnya. Nggak masuk pun sebenarnya kita nggak apa-apa, cuman sebentar memang yang mengharapkan bisa, intinya bukan masuk dan nggak masuk tapi diakui pemerintahnya itulah. Jadi masuk Forky atau enggak itu bukan masalah, tapi perlu pengakuan dari pemerintah berarti ya? Iya. Selama ini tidak ada pengakuan dari pemerintah. Selama ini tidak, kurang diakui. Bahkan yang dua perguruan anggota Forky pun kurang mendapat tempat yang semestinya di Forky. Jadi walaupun 2 anggota itu tidak mendapat tempat semestinya di Forky. Bukan tidak. Oh tidak, kurang mendapat tempat di Forky sendiri. Bahkan di struktur organisasi Forky pun divisi atau bagian yang menangani full contact pun tidak ada di struktur pusat ya. Padahal anggota Forky ada full body contact. Iya, dua anggota yang anggota 2 perguruan itu ya. Hanya ditempatkan di full contact itu di pengurusan Forky di Jawa Timur kalau tidak salah. Oh, Forky Jawa Timur ada bagian untuk full contact sendiri. Iya. Oke. Karena ini menyangkut banyak hal ya, menyangkut juga perizinan dan sebagainya. Kadang kita mau membuat kegiatan pertandingan, kegiatan apapun, kita izin tuh kadang minta rekomendasi Forky, minta rekomendasi KONI. Bagaimana kita minta rekomendasi orang kita bukan anggota Forky, bukan anggota KONI, karena juga itu banyak hal. Tapi walaupun tetap berjalan juga acaranya, namun dengan tanpa itu gitu loh. Jadi memang dengan kondisi-kondisi tersebut tanpa dukungan dari pemerintah, istilahnya pengakuan lah sebenarnya. Betul, pengakuan. Ya.
itu akan menjadi kesulitan dalam setiap menyelenggarakan kegiatan itu mungkin Ya, diantaranya itulah. Kita harus mengakali kadang tidak dengan mengakali tanpa izin dari yang berwenang. Jadi kita kadang mengadakan tuh bukan sembunyi-sembunyi ya, tapi mengadakan yang tidak perlu izin urusan dengan aparat keamanan. Cukup misalnya mengadakan kegiatan di kampus. Oh ya, itu izin kampus sudah lengkap kok. Seperti itu aja. Jadi keramaiannya udah lengkap. Jadi nggak perlu kadang izin gedung serbaguna gornya itu udah diurusin dari gor aja gitu. Jadi kita tidak berhadapan langsung dengan aparat. Ini padahal kan tetap berprestasi ya. Ini kan memberikan prestasi buat bangsa dan negara juga kan. Iya, padahal kita perguruan aktif ya, yang rutin mengadakan kejurda, kejurnas, kemudian level Asia dan dunia pun kita aktif gitu loh. Ada beberapa yang berprestasi di tingkat Asia, walaupun untuk dunia masih jauh ya, tapi untuk di Asia kita pernah berprestasi juga, walaupun cuma dapat medali perak atau perunggu gitu. Jadi Kyokushin sendiri sebenarnya pernah membawa bendera merah putih dan mengibarkan bendera merah putih di acara itu. Iya, tapi itu intern perguruan ya. Iya, Kyokushin. Iya, maksudnya Kyokushin pun dengan bukan semuanya, hanya mewakili beberapa perguruan yang punya. Tapi pada saat kejuaraan itu diwakili Indonesia kan? Iya, betul, Indonesia, betul. Jadi bukan klubnya Seseko, bukan. Kan? Ya ini kan berarti sebenarnya mengapa namanya kita seperti yang pernah saya sampaikan mungkin yang bisa mengibarkan bendera merah putih dan negara lain itu cuma 2. Kalau nggak presiden, ya atlet yang berprestasi di negara lain, betul ya? Iya, betul. Ya berarti pada saat dia juara bendera Indonesia lah yang dikibarkan. Betul. Ya. Terus emang harapannya apa kira-kira dengan Kyokushin saat ini? Harapannya ya adalah mungkin proaktif dari pihak pemerintah, dalam hari ini mungkin Kemenpora atau apalah lembaga apa yang menaungi gitu loh, membina gitu loh dalam pembinaan entah wadah apa atau gimana. Yang penting kita tuh ada wadah legalitas gitu dalam wadah yang diakui oleh pemerintah gitu. Yeah. Gitu. Karena kalau masuk wadah resmi itu kan pintu udah tertutup karena di ADART udah tidak memungkinkan untuk itu gitu. Ya, ADART Forky tidak membuka pintu untuk perguruan baru. Ya, untuk mengakuisisi pun juga butuh ya agak rumit dan jelimet, tidak semudah yang bisa dikira, itu tidak gampang. Sedangkan perguruan Kyokushin aliran Kyokushin sudah ada sampai 15 perguruan ya, organisasi ya. Iya. Di Indonesia. Di dunia sendiri ada berapa? Oh, di dunia pun sebenarnya yang main atau intern yang mungkin yang utama ya, yang arus utama yang silsilah utama itu mungkin sekitar ya 9-10 lah, 9-10 perguruan. 9-10 perguruan. Yang lainnya mungkin ya yang kelas yang kecil dan menengah. Pecahan-pecahan yang mungkin kecil, yang levelnya mungkin banyak beberapa negara, 1-2 negara aja. Tapi yang menginternasional mungkin yang sekitar 8 atau 10 perguruan organisasi. I see. Jadi di sana ada sekitar 10 juga ya, kurang lebih ya. Iya. Di sini lebih banyak tapi berarti. Di sini lebih banyak karena ada beberapa yang tidak berafiliasi. Ada yang punya afiliasi, ada yang independen, tidak berafiliasi manapun. Oke. Jadi kalau saya tangkap nih, Shin Kyokushin agak Kyokushin malah ya, bukan Shin Kyokushin saja, agak merasa kesulitan dalam masalah perizinan ini ya. Betul. Dan akhirnya impact-nya dalam ke pertandingan dan yang lain itu. Betul. Oke, nah sekarang saya mau nanya nih, kalau tadi kita bicara tentang Kyokushin general ya. Saya ingin nanya tentang Shin Kyokushin. Itu bedanya sama Kyokushin lain itu gimana sih? Maksudnya sejarahnya tuh gimana sih, berdirinya gimana sih? Jadi semenjak Sosei Oyama wafat tahun 94 itu Kyokushin sudah langsung terpecah menjadi 3 kelompok. Yang mewarisi Honbu lama itu orang bilang karena yang pertama ya udah disebut IKO, kan organisasi namanya IKOK ya. IKO itu International Karate Organization Kyokushin Kaikan, jadi IKO. Nah karena yang pertama disebut IKO 1, nah kemudian kelompok yang kedua ini yang mendeklarasikan kelompok penentang ini orang supaya gampang menyebutnya IKO 2. Tapi ini general ya? General. Sedunia nyebut itu IKO 1, ini IKO 2. Sebenarnya namanya IKO aja, cuman karena yang ada kelompok yang satu, yang kelompok kedua, karena kelompok kedua yang mendeklarasikan, jadi disebut IKO yang kedua, jadi IKO 2. Kemudian yang ketiga ya IKO 3 itu. Awal pertamanya seperti itu. Nah, kemudian dari IKO 2 itu dari IKO 3 pecah lagi jadi ada nama IKO 4, Grup Tezuka itu IKO 4. Kemudian dari IKO 2 sendiri ada pecahan lagi namanya IKO 5 atau Kyokushin Junior dan seterusnya lah pokoknya itu. Akhirnya terus sampai sekarang pun baru-baru ini yang terbaru pun ada pecah lagi namanya
Zen Kyokushin. Zen Kyokushin. Gabungan dong. Iya, yang terakhir yang dari arus utama itu, dari silsilah utamanya itu yang terakhir terbentuk itu Zen Kyokushin 2019 akhir kalau nggak salah. Itu di Jepangnya baru. Di Jepangnya baru. Oh, di Indonesia belum ada. Di Indonesia justru itu di Indonesia sudah ada perwakilannya. Udah ada perwakilannya. Ada sebagian anggota Shin Kyokushin yang kemudian mundur dan kemudian mendirikan perguruan sendiri, organisasi sendiri dan berafiliasi ke Zen Kyokushin itu. I see. Zen Kyokushin sendiri pun sebenarnya kalau menurut awalnya juga berawal dari IKO 2 itu sebelum jadi WKO Shin Kyokushin. Oh, banyak banget ya. Jadi sebenarnya ini gimana? Ini mungkin teman-teman banyak nih yang pengen tahu nih. Jadi setelah Oyama wafat, Masutasu Oyama wafat, Oyama Sensei. Terus lanjut Oyama wafat itu kemudian ada surat wasiat menunjuk bahwa Akiyoshi Matsui sebagai pengganti pimpinan Kyokushin. Oke. Nah, sementara Akiyoshi Matsui itu kan masih junior banget gitu loh. Sementara masih banyak anggota yang lain. Nah, banyak yang tidak setuju. Nah, yang tidak setuju itu membentuk kelompok baru, IKO tandingan gitu loh. Nah, IKO tandingan itu karena kelompok yang kedua, makanya disebut IKO 2. Nah, kemudian ada lahir kelompok ketiga lagi namanya IKO 3, dipimpin Matsushima. Oh, terus ada lagi IKO 6 sampai berapa IKO? Sampai ya 7 Kyokushinkan itu. Penyebutan IKO 7 sampai terakhir itu. Sampai 7 ya. Iya, Kyokushin. Nah, tahun 2000 itu IKO 3 pecah jadi grup Tezuka jadi IKO 4. Tahun 2001 itu IKO 2 pecah sebagian jadi mendirikan IKO 5 itu yang lebih terkenal dari All Japan Kyokushin Union. All Japan Kyokushin Union. Biasa disebut Kyokushin Union. Oh. Kemudian tahun 2003 itu IKO 1 pecah jadi Kyokushinkan. Hatsu Royama. IKO 1 pecah. Iya, IKO 1 pecah. Jadi udah pecah lagi beranak pinak. Iya, IKO 1 itu pecah menjadi mendirikan Kyokushinkan tahun 2003. Tahun 2010 sebagian IKO 1 blok Eropa itu pecah lagi mendirikan KWF Kyokushin World Federation. Itu pusatnya di Eropa lagi jadinya. Pusatnya di Eropa, di Belanda kalau nggak salah. Oh, bukan di Jepang lagi ya. Bukan. Nah, setelah itu masih ada lagi rentetannya tuh masih. Kalau lebih jelas lagi mungkin teman-teman kalau pengen lebih jelas lagi bisa masuk ke fanpage Kyokushin News Kyokushin News ID itu di situ ada lengkap silsilah dan sejarahnya, ada kronologisnya, berupa teks yang panjang kalau mungkin mau tahun per tahun kejadian kayak kaleidoskop gitu. Kemudian ada diagramnya di situ lebih jelas lagi. I see, this is interesting sih. Nah, tahun 2003 kalau nggak salah, bulan Juli, kelompok IKO 2 itu karena ribut-ribut masalah klaim copyright Kyokushin, nggak mau ribut-ribut, akhirnya mengganti nama dan lambang Kyokushin yang tadinya semula kangkung menjadi Kokoro. Hati dong. Iya, Kokoro, hati. Yeah. Dan kanji baru dan menamakan diri Shin Kyokushin. Jadi namanya yang tadinya IKO Kyokushin Kaikan menjadi WKO World Karate Organization Shin Kyokushin Kai. Panjang ya. Jadi lebih spesifik gitu. Tahun 2003 itu. I see. Jadi itu awalnya. Ini complicated banget ya, tapi di Indonesia sendiri nggak ada masalah kan, masih gabung-gabung aja. Iya, di Indonesia saya pikir nggak ada masalah. Ya, terus berarti mereka kalau bikin kejuaraan masing-masing dong? Betul, masing-masing. Oh, I see. Kenapa nggak bikin bareng-bareng gitu sama Kyokushin? Itulah susahnya karena polisi di Jepang sendiri seperti itu, kadang untuk menyatu tuh ada susah. Oh, jadi ketentuan dari Jepang ya? Iya. Indonesia-nya nggak masalah? Nggak masalah. Jadi menarik sih. Setengahnya lucu juga. Ada lucu juga. Di Jepang ada ABC gitu ya, kelompok ABC ya. Di Indonesia ada kelompok ABC. Di Jepangnya A sama B itu nggak bakal bisa bertemu, tapi di Indonesia A B itu rangkulan.
Di Jepangnya A dan B itu berangkulan, di Indonesia A sama B itu agak jaga jarak gitu. Ada seperti itu juga. Beda. Jadi padahal polisi di Jepangnya A B itu berangkulan bersatu, di Indonesia nggak bisa bersatu. Tapi di Jepangnya kebalik, ada yang di Jepangnya nggak bisa bersatu, tapi di Indonesia sendiri bersatu gitu. Ada yang seperti itu, lucu. Jadi unik lah pokoknya, sangat unik sekali. Memang gitu. Saya jadi ingat dulu tuh pernah di salah satu perguruan Indonesia lah di Forky. Kalau di Jepang itu kedua perguruan itu nggak mungkin bisa saat bareng ngasih seminar, nggak mungkin. Betul. Ini di Indonesia tahun berapa ya? 2011 di Jakarta di Gatsu bikin seminar barengan tuh, 2 orang ketemu, kocak aja gitu kan. Kalau di Jepang kan emang ketat namanya persaingan antar organisasi itu. Kadang-kadang kita mampir ke situ aja, wah nggak boleh gini. Nah ini justru di Indonesia dipertemukan, mungkin untuk pertama kalinya di dunia tuh pertemuan gitu. Memang menarik sih ya. Oke, jadi harapan ke depan apa nih? Harapan yang terbesar dari teman-teman Kyokushin Indonesia atau Shin Kyokushin? Ya mungkin paling enggak adanya pengakuan dari pemerintah lah. Wadah atau walaupun mungkin saat ini masih senyap aja gitu, memang ada usaha saya untuk melobi atau untuk merapat ke Forky atau KONI itu memang ada. Nah, bicara kan tadi ada gini, pemerintah kan salah satunya adalah memberikan ada melalui Mendikbud dan Mendiknas itu ada kejuaraan O2SN. Iya betul. Nah, itu gimana? Tadi kan ada sharing-sharing cerita, itu gimana tuh? Jadi kadang lucu juga, saya nggak tahu karena ketidakpahaman atau karena seperti apa. Kadang kita di Kyokushin itu ada banyak dojo yang menjadi ekskul di sekolah-sekolah. Sementara pihak sekolah dituntut untuk mengirim atlet ya ke kejuaraan O2SN. Sementara O2SN itu kan sistem pertandingan Forky rule WKF ya. Sementara kita full contact. Namun dari karena tuntutan itu terpaksa kita menyesuaikan gitu. Sementara walaupun kita bukan anggota Forky, kemudian dan panitia O2SN ini nggak paham bahwa itu bukan anggota Forky, saya juga nggak tahu kok bisa seperti itu. Iya ya. Unik juga. I see. Padahal itu salah satu bentuk perhatian bagus buat karate di Indonesia, karena saya hafal sekali tuh kisah-kisah bagaimana karate dulu pernah programnya karate masuk sekolah, dalam artian gimana caranya karate itu secara resmi ada support dari pemerintah, termasuk dalam itu kurang lebih saya ingat banget tuh 2007-2008 itu ngurusin itu. Jadi setelah masuk sekolah maka mulai muncullah O2SN, SD, SMP, SMA segala macamnya, dan juara-juaranya itu dikirim ke luar negeri untuk mewakili Indonesia. Jadi padahal itu program yang bagus dan juga bisa jadi peluang buat, dan seterusnya juga ada PPLP gitu kan. Sekarang mungkin PPOB apa. Banyak banget lah program-program dari pemerintah itu, mereka sampai dilatih dan juga digaji juga gitu kan untuk berlatih dan terus meningkatkan prestasi gitu. Mungkin itu yang jadi miss sekarang di Kyokushin sendiri nggak ada. Itu yang dirasakan mungkin ya. Iya. Karena dalam beberapa kasus ada juga seperti ini. Jadi di daerah ya, di kabupaten ada tuntutan minta rekomendasi dari Forky atau KONI setempat. Tapi ada juga yang KONI dan atau Forky setempat yang memberikan rekomendasi. Unik juga karena kita juga bukan anggota Forky, juga bukan anggota KONI, tapi karena tuntutan itu mereka bisa memberikan rekomendasi itu gitu. I see. Jadi ironi atau gimana ya gimana ya, sangat ya sayang sekali sih ya, padahal prestasinya juga tidak hanya di level nasional saja, sampai ke tingkat Asia ya. Iya. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mendengarkan dari yang istilahnya memiliki wewenang, mungkin bisa mempertimbangkan ya Sensei ya, untuk bisa mensupport Kyokushin ini gitu. Karena tanda kutip ya, karena dari 25 anggota perguruan Forky itu bahkan ada beberapa di antaranya yang mati suri, ada dan nggak ada gitu. Tetapi di lain sisi ada perguruan Kyokushin yang established hampir 40 tahun, yang rutin menggelar kejurnas, mengirim atlet ke luar negeri, ke tingkat Asia, ke dunia, tapi tidak bisa tidak diakui pemerintah gitu. Berarti selama ini kalau berangkat ke luar negeri biaya siapa? Biaya sendiri, maksudnya ya pribadi ya, internal perguruan lah, maksudnya dari swadaya perguruan sendiri. Wah, entah dari sayang ya sponsor. Jangan sampai nanti kejadian lagi kayak Fauzan yang lain ya, yang udah mencintai dunia tapi pulang ya biasa lagi gitu kali ya. Iya.
Oke, terima kasih Sensei Eko telah hadir di sini. Ya, mungkin ini juga bisa menggugah hati ya para pejabat yang di atas mungkin ya, atau mungkin bisa memberikan kesempatan kepada Kyokushin untuk memberikan wadah lebih luas lagi dalam berprestasi. Betul ya Sensei ya? Oke, jangan lupa bagi Anda untuk like, komen, dan subscribe. Oh ya, kalau Anda mau latihan bela diri tapi Anda nggak mau wajah Anda terluka rusak, contohnya wajah gantengnya seperti saya ini rusak, nah Anda boleh pakai ini gitu kan. Nah, ya buat sekali-sekali latihan, dan juga ada pelindung mikanya di sini, jadi apa ya, akrilik sorry. Jadi bisa melindungi wajah Anda. Tapi ya begitulah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay safe and healthy. Os.